Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya dengan Setiawati ingin sedikit memaparkan tentang manajemen kepemimpinan dalam Islam. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, model kepemimpinan beliau dikenal dengan istilah prophetic leader, di mana Rasulullah menaklukkan hati para sahabatnya, bukan dengan membeli apalagi meminta jabatan kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan beliau lahir karena dibentuk, lahir dari perjuangan dan penempaan yang tiada henti, seperti Rasulullah yang ditempa langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah kita mampu menjadi pemimpin dengan kelas prophetic leader ini? Kita harus terus belajar dan menjadi pemimpin yang dapat merangkul semua elemen kerja, memasukkan nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinan kita. Dan buatlah orang lain menjadikan kita seorang pemimpin karena semua kualitas pribadi kita dan spiritualitas kita. Karena pada dasarnya prophetic leader bukan hanya memenangkan posisi sebagai pemimpin, tetapi juga memenangkan hati para pengikutnya. Dari segi bahasa, manajemen berasal dari kata manage atau to manage yang berarti to conduct or to carry on, to direct. Menurut John M. E. Halls, manajemen itu mengurus, mengatur, melaksanakan, serta mengelola. Di Oxford Advanced Standard Dictionary mengartikan manage sebagai to succeed in doing something, especially something difficult. Management the act of running and controlling business or similar organization. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sehingga pada prinsipnya, manajemen merupakan suatu kegiatan. Manajemen menggunakan atau memanfaatkan pihak-pihak lain. Kegiatan manajemen diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menjadi pemimpin adalah sebuah pilihan. Transformation in our world never be initiated by many people. It's always originated by few selected people. Orang-orang pilihanlah yang akhirnya mampu membuat perubahan besar. Dan tentunya pilihan selalu mengandung konsekuensi. Sehingga menjadi seorang pemimpin berarti bersiap untuk menjadi seorang pembelajar. Fungsi manajemen sendiri terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi yang pertama adalah perencanaan atau planning. Penentuan secara matang dan cerdas tentang apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Anderson dan Bowman, perencanaan adalah proses mempersiapkan seperangkat keputusan bagi perbuatan di masa datang. Sehingga perencanaan merupakan salah satu hal terpenting yang perlu dibuat untuk setiap usaha. Karena seringkali pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tanpa adanya perencanaan. Fungsi berikutnya adalah perorganisasian atau organizing. Organisasi itu adalah lembaga atau kelompok fungsional, dan di dalamnya bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota. Pengorganisasian merupakan fungsi administrasi yang dapat disimpulkan sebagai kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama. Fungsi berikutnya adalah penggerakan atau activating. Hubungan erat antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan dari adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang nyata. Terry mendefinisikan activating ini adalah sebagai usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran anggota perusahaan, karena para anggota ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Sehingga penggerakkan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen. Activating ini sangat kompleks dan ruang lingkupnya cukup luas dan berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Pengawasan berikutnya adalah pengawasan atau controlling. Menurut Murdyk,
Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasannya suatu organisasi. Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil tercapai. Proses dasar pengawasan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan dibandingkan dengan standar. Dan yang terakhir, menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan standar dan rencana. Supardi mendefinisikan kepemimpinan itu sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien. Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui 2 bentuk, yaitu kepemimpinan formal atau formal leadership, terjadi apabila di lingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi. Dan yang kedua adalah kepemimpinan informal atau informal leadership, di mana kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan khusus atau sebagai sumber yang dimilikinya dirasakan mampu memecahkan persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan. Konsep kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan adalah berbuat dan kepeloporan bertindak. Imam dan khalifah adalah 2 istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepemimpinan. Kata imam diambil dari kata amayaumu yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Kata khalifah berasal dari kata khalafah yang pada mulanya berarti di belakang, seringkali juga diartikan pengganti, karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang sesudah yang digantikannya. Kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Keberhasilan Rasulullah sebagai pemimpin dilandasi sifat-sifat atau kriteria-kriteria pemimpin yang ideal, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan syarat mutlak. Kemudian amanah, jujur, tidak pernah berdusta, menepati janji, berani mengatakan yang hak, bertindak adil, dan profesional. Kemudian sidik, membenarkan dan meyakini apa saja yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, sekalipun tidak dapat dipahami oleh akal. Kemudian fatonah, artinya pintar, cerdas, cermat, cepat mengambil keputusan, tepat menentukan tindakan, mampu membaca keadaan, dan memahami segala permasalahan. Kemudian tablik, artinya menyampaikan. Pemimpin sebagai informan tentang segala sesuatu yang penting diketahui oleh bawahannya atau pengikutnya. Kemudian tegas dan teguh pendirian, terutama dalam urusan tauhid dan al-haq dari Allah, seorang pemimpin tidak boleh lemah dan ragu. Kemudian harus lemah lembut, pemaaf, senang bermusyawarah, bertawakal kepada Allah, adil, sabar, dan bertanggung jawab. Tugas yang seharusnya dijalankan oleh seorang pemimpin diantaranya adalah khalifah, pengganti atau pelanjut tugas-tugas Rasulullah SAW, imam yang diikuti dan ditaati serta diteladani. Kemudian amir, tugas seorang pemimpin dalam Islam adalah melayani, bukan yang dilayani. Jadi Rasulullah mengatakan pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan mereka. Kemudian ro'in, menjaga, merawat, dan memberi perhatian. Dan kemudian qaid, seorang pemimpin itu punya tugas sebagai penuntun dan pembimbing mereka ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah, bukan menjauhkan umat dari jalan Allah. Kemudian bekerja sama dengan orang lain,
tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi, menciptakan keseimbangan dalam rangka mencapai tujuan, seorang pemikir atau konseptor, sebagai penengah, dan melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan. Kepemimpinan dalam Islam memiliki fungsi, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat operasional. Fungsi strategis pemimpin. Yang pertama, fasilitator. Membantu tercapainya sasaran dan tujuan jamaah. Kedua, dinamisator. Menggerakkan dan memotori jamaah menuju sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, moral force. Kekuatan moral yang mampu menjaga kohesi jamaah. Fungsi operasional pemimpin yaitu organisator, manajer, dan administrator. Dan akhirnya sampailah saya di penghujung presentasi ini, dan mungkin ada sedikit beberapa kesimpulan atau inti-inti yang saya ambil, yaitu manajemen merupakan seni dalam mengelola kelompok demi mencapai sebuah tujuan bersama. Oleh karena itu, di dalam manajemen itu dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu dan loyal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Kepemimpinan bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakat, tetapi juga ia merupakan sebuah ikatan perjanjian yang sakral antara pemimpin dan Allah. Kepemimpinan menuntut keadilan, karena keadilan adalah merupakan hak bagi semua manusia, tanpa memandang dari golongan mana dan atas nama apapun. Oke, semoga kita semua mampu dan bisa menjadi seorang pemimpin yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya Rasulullah itu memimpin manusia, memimpin umat agar dapat keluar dari kegelapan menuju cahaya kehidupan. Dengan adanya kepemimpinan, sudah pasti suatu umat atau komunitas akan selalu eksis dan berkembang menuju kebaikan dan reformasi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya pada hari ini. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.